Halo Sobat Kasih Fakta, kamu pasti nggak nyangka, dua mantan Menteri Pertahanan Cina bisa dijatuhi hukuman mati hanya karena korupsi. Padahal, salah satunya pernah memimpin pasukan yang mengendalikan rudal nuklir, sementara yang lain pernah mengurus anggaran persenjataan bernilai sangat besar. Tapi, pernah kepikiran juga nggak sih, kenapa Cina berani menghukum orang-orang yang mengetahui begitu banyak rahasia militer negara? Yang lebih mengejutkan, hukuman sekeras ini ternyata bukan hal baru. Jejaknya sudah ada sejak zaman Kaisar, ketika pejabat korup bukan cuma dipenggal, tetapi tubuhnya dijadikan peringatan bagi penggantinya. Lalu, bagaimana tradisi berdarah itu berubah menjadi mesin anti-korupsi modern? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Pada 7 Mei 2026, sebuah pengadilan militer Cina menjatuhkan vonis yang mengguncangkan lingkaran elit pertahanan. Dua mantan Menteri Pertahanan, Jenderal Wei Fenghe dan Jenderal Li Shangfu, dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan selama 2 tahun. Keduanya dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi besar dan penerimaan suap di lingkungan militer. Vonis ini terdengar seperti jalan langsung menuju ruang eksekusi. Namun, sistem hukum Cina memiliki mekanisme yang lebih rumit. Hukuman mati dengan penangguhan berarti terpidana tidak langsung dieksekusi. Jika selama 2 tahun mereka tidak melakukan pelanggaran baru, hukuman tersebut biasanya diubah menjadi penjara seumur hidup. Dalam kasus tertentu, hukuman itu dapat dijalani tanpa pengurangan masa tahanan dan tanpa pembebasan bersyarat. Artinya, keduanya mungkin tetap hidup, tetapi seluruh sisa hidup mereka dapat berakhir di balik tembok penjara. Yang membuat perkara ini jauh lebih sensitif adalah posisi yang pernah mereka duduki. Wei Fenghe bukan sekadar mantan menteri. Sebelum menjabat sebagai Menteri Pertahanan dari tahun 2018 hingga 2023, ia pernah memimpin pasukan roket Tentara Pembebasan Rakyat. Kesatuan inilah yang mengendalikan sebagian besar rudal balistik darat Cina, termasuk persenjataan yang dapat membawa hulu ledak nuklir. Wei pernah berdiri sangat dekat dengan tombol paling berbahaya di negara tersebut. Li Shangfu memiliki jalur kekuasaan yang berbeda. Sebelum menjadi Menteri Pertahanan pada Maret 2023, ia memimpin Departemen Pengembangan Peralatan Komisi Militer Pusat. Lembaga ini mengurus pembelian senjata, pengembangan teknologi pertahanan, satelit militer, dan proyek modernisasi bernilai sangat besar. Hampir setiap kontrak penting, dari sistem rudal hingga peralatan tempur, bersentuhan dengan jaringan yang pernah berada di bawah pengawasannya. Karena itu, hukuman terhadap Wei dan Li tidak hanya menyangkut uang suap. Negara sedang menghukum 2 orang yang mengetahui jalur pengadaan senjata, kelemahan sistem pertahanan, hubungan antar jenderal, dan struktur kekuasaan di balik militer Cina. Li Shangfu telah menghilang dari hadapan publik sejak Agustus 2023, lalu dicopot pada Oktober tahun yang sama. Pada Juni 2024, Li dan Wei dikeluarkan dari Partai Komunis Cina. Polanya sangat jelas, seorang pejabat menghilang lebih dahulu, dicabut dari struktur politik, diperiksa secara tertutup, lalu muncul kembali hanya ketika nasibnya sudah ditentukan. Vonis tersebut juga memperlihatkan bahwa kampanye anti korupsi telah mencapai pusat kekuatan bersenjata. Di negara yang menempatkan militer langsung di bawah kepemimpinan partai, korupsi tidak hanya dianggap mencuri anggaran. Korupsi dapat membuat rudal gagal diluncurkan, peralatan tidak bekerja, promosi jabatan diperjualbelikan, dan loyalitas komandan bergeser dari negara menuju jaringan pribadi. Bagi Beijing, keadaan semacam itu merupakan ancaman keamanan nasional yang nyata saat perang datang. Belum ada bukti terbuka bahwa vonis ini memicu pemberontakan di dalam militer. Namun, pesan psikologisnya tidak mungkin diabaikan. Jika 2 mantan Menteri Pertahanan dapat dijatuhkan, siapapun yang masih aktif akan memahami bahwa pangkat tinggi dan akses terhadap rahasia negara tidak memberikan kekebalan. Menurut Anda, apakah hukuman seberat ini benar-benar dibuat untuk memberantas korupsi, atau juga untuk menegaskan bahwa tidak ada jenderal yang boleh lebih kuat daripada negara?
Namun, untuk memahami mengapa Cina menjadikan kematian sebagai peringatan politik, kita harus kembali lebih dari 6 abad menuju seorang petani miskin yang berubah menjadi kaisar paling menakutkan dalam sejarah Cina. Pada tahun 1368, Zhu Yuanzhang mendirikan dinasti Ming dan naik tahta dengan gelar Kaisar Hongwu. Asal-usulnya sangat berbeda dari kebanyakan penguasa Cina. Ia lahir dari keluarga petani miskin, kehilangan keluarganya akibat kelaparan dan penyakit, pernah hidup sebagai pengemis, lalu berlindung di sebuah biara sebelum bergabung dengan pemberontakan melawan dinasti Yuan. Masa lalu itu membentuk kebencian mendalam terhadap pejabat yang hidup mewah ketika rakyat kelaparan. Setelah menjadi kaisar, Hongwu tidak memandang korupsi sebagai pelanggaran administrasi biasa. Baginya, mencuri uang negara sama artinya dengan mengkhianati rakyat dan merusak kekuasaan dari dalam. Selama pemerintahannya, dari tahun 1368 hingga 1398, aturan terhadap aparatur negara dibuat sangat keras. Pejabat yang terbukti menggelapkan lebih dari 60 tael perak dapat dijatuhi hukuman mati. Dalam sejumlah kasus, tubuh terpidana dikuliti setelah eksekusi. Kulit itu kemudian diisi jerami dan dipajang di dekat kantor pemerintahan, tepat di hadapan pejabat baru yang menggantikannya. Pesannya sederhana tetapi mengerikan. Kursi jabatan mungkin memberikan kekuasaan, namun kursi itu juga dapat menjadi jalan menuju kematian. Pembersihan Hongwu tidak berhenti pada pelaku korupsi. Pada tahun 1380, mantan Kanselir Hu Weiyong dituduh merencanakan pengkhianatan. Ribuan pejabat, keluarga, bawahan, dan orang yang dianggap terhubung dengannya ikut disingkirkan. Pada tahun 1393, giliran Jenderal Lan Yu dan jaringan politiknya dihancurkan. Dalam rangkaian operasi tersebut, puluhan ribu orang kehilangan nyawa. Teror itu kemudian menciptakan masalah yang tidak pernah diperkirakan sang kaisar. Terlalu banyak pejabat dibunuh, dipenjara, atau dicopot. Kantor pemerintahan mulai kekurangan orang yang mampu mengurus pajak, catatan penduduk, distribusi pangan, dan laporan daerah. Pada masa itu, jumlah pejabat sipil yang tersedia untuk mengelola wilayah kekaisaran juga sangat terbatas. Kurang dari 8.000 orang harus menangani pemerintahan yang membentang luas. Ketika ribuan aparatur terseret pembersihan, satu kesalahan politik dapat langsung berubah menjadi kelumpuhan administratif. Hongwu bahkan harus membaca begitu banyak laporan setiap hari, sehingga kekuasaan yang ia pusatkan justru membebani dirinya sendiri. Hukuman yang dimaksudkan untuk membuat negara lebih kuat, perlahan menciptakan mesin pemerintahan yang ketakutan mengambil keputusan. Dalam beberapa kisah, tahanan yang sedang menunggu hukuman bahkan dikeluarkan sementara dari sel. Dengan tangan dan kaki masih dirantai, mereka dibawa kembali ke meja kerja untuk menyelesaikan dokumen negara. Setelah pekerjaan selesai, mereka dikembalikan ke penjara untuk menghadapi hukuman. Ironinya sangat tajam. Negara ingin menghancurkan pejabat yang dianggap berbahaya, tetapi negara itu tetap membutuhkan kemampuan mereka agar pemerintahan tidak berhenti berjalan. Setelah menghapus jabatan kanselir pada 1380, Hongwu memusatkan beban administrasi ke tangannya sendiri. Pada tahun 1382, ia akhirnya membentuk kelompok sekretaris agung untuk membantu menangani tumpukan laporan dan keputusan pemerintahan. Walaupun dinasti Ming runtuh berabad-abad kemudian, ketakutan yang dibangun Hongwu tidak ikut lenyap. Ia meninggalkan gagasan bahwa seorang pejabat negara dapat kehilangan jabatan, keluarga, kehormatan, bahkan tubuhnya sendiri jika dianggap merusak kekuasaan. Gagasan itu kembali muncul setelah 1 Oktober 1949 ketika Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat Cina. Bentuk hukumannya berubah, tetapi logikanya tetap sama. Negara harus menciptakan satu contoh besar agar ribuan pejabat lain memilih takut sebelum mencuri. Menurut Anda, apakah kekejaman Hongwu benar-benar mampu membersihkan pemerintahan atau justru menghancurkan orang-orang yang dibutuhkan untuk menjalankan negara? Namun bagian berikutnya jauh lebih mengejutkan, sebab Mao tidak hanya menghidupkan kembali ketakutan lama itu, tetapi mengubahnya menjadi doktrin modern yang menelan para pahlawan revolusi sendiri. Setelah Mao Zedong meninggal pada 9 September 1976, Cina memasuki perubahan besar. Deng Xiaoping mendorong reformasi ekonomi sejak 1978, membuka perdagangan, menarik investasi, dan memberi ruang lebih luas bagi kegiatan pasar. Kekayaan tumbuh cepat, tetapi celah korupsi juga melebar. Pejabat kini mengendalikan izin usaha, tanah, pinjaman bank, proyek pembangunan, dan aset perusahaan negara.
kekuasaan administratif berubah menjadi barang dagangan. Satu tanda tangan dapat menentukan siapa yang menjadi kaya, siapa yang memperoleh proyek, dan siapa yang kehilangan kesempatan. Untuk menghadapi perubahan itu, Cina mengesahkan hukum pidana pertamanya pada 1 Juli 1979. Aturan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 1980. Pada Maret 1982, pemerintah menambahkan ketentuan hukuman berat bagi kejahatan yang dianggap merusak perekonomian. Lalu pada September 1983, Deng meluncurkan kampanye Strike Hard untuk mempercepat penangkapan, persidangan, dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan berat. Korupsi tidak lagi dipandang sebagai kelemahan moral. Ia mulai ditempatkan sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Ketika Zhu Rongji menjadi Perdana Menteri pada Maret 1998, ancaman terhadap pejabat korup berubah menjadi simbol yang sangat terkenal. Ia disebut pernah memerintahkan agar disediakan 100 peti mati, 99 untuk para koruptor, dan 1 lagi untuk dirinya sendiri jika gagal memberantas mereka. Pernyataan itu menjadi gambaran betapa berbahayanya jaringan korupsi pada masa reformasi. Restrukturisasi perusahaan negara, pembangunan infrastruktur, dan privatisasi membuka aliran uang dalam jumlah luar biasa. Di balik pertumbuhan ekonomi, pejabat tertentu membangun kerajaan pribadi menggunakan kewenangan publik. Salah satu contohnya adalah Cheng Ke-jie. Pada 31 Juli 2000, mantan Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional itu dijatuhi hukuman mati karena menerima suap lebih dari 41 juta yuan. Ia menggunakan kekuasaannya untuk mengatur proyek, pinjaman, dan promosi jabatan. Setelah bandingnya ditolak, Cheng dieksekusi pada 14 September 2000. 7 tahun kemudian, giliran Zheng Xiaoyu, mantan kepala Badan Pengawas Makanan dan Obat-obatan itu terbukti menerima suap sekitar 6,49 juta yuan dari sejumlah perusahaan. Sebagai imbalannya, proses perizinan obat dan produk kesehatan dipermudah tanpa pengawasan memadai. Pada 10 Juli 2007, Zheng dieksekusi. Bagi negara, ia bukan hanya menjual tanda tangan, tetapi mempertaruhkan keselamatan masyarakat. Ketika Xi Jinping memimpin Partai Komunis Cina pada November 2012, operasi anti korupsi diperluas secara besar-besaran. Xi berjanji memburu harimau dan lalat, sebutan bagi pejabat tinggi dan kader rendahan. Pada 2018, sekitar 621.000 pejabat dan kader dikenai tindakan disiplin. Pembersihan kemudian merambah perbankan, energi, kesehatan, perusahaan negara, polisi, lembaga peradilan, dan militer. Pada 18 April 2016, Lembaga Peradilan Tertinggi Cina memperjelas ukuran hukuman bagi korupsi dan penyuapan berat. Hukuman mati dengan penangguhan 2 tahun juga diperkuat sebagai jalan menuju penjara seumur hidup tanpa pengurangan hukuman. Disinilah vonis terhadap Wei Fenghe dan Li Xiangfu ditemukan maknanya. Cina tidak lagi memajang kulit pejabat seperti pada masa Hongwu, namun tujuan psikologisnya tetap sama. Satu orang dihukum untuk membuat ribuan orang lain merasa sedang diawasi. Bagi para jenderal, pesan ini terasa lebih tajam karena kegagalan pengadaan senjata dapat berubah menjadi kekalahan ketika perang benar-benar pecah di medan pertempuran. Menurut Anda, apakah hukuman seberat ini benar-benar mampu menghapus korupsi atau hanya membuatnya bersembunyi lebih dalam? Namun masih ada satu pertanyaan terakhir. Mengapa militer justru menjadi sasaran paling sensitif dalam pembersihan terbaru Cina? Dan rahasia apa yang sebenarnya sedang berusaha dilindungi Beijing? Dari Kaisar Hongwu, Mao Zedong, Deng Xiaoping, hingga Xi Jinping, satu pola terus bertahan dalam sejarah Cina. Negara tidak hanya menghukum pejabat korup untuk mengambil kembali uang yang dicuri, tetapi juga untuk menanamkan rasa takut kepada seluruh aparat yang masih berkuasa. Cara hukumannya memang berubah. Kulit berisi jerami telah hilang, lapangan eksekusi tidak lagi selalu diperlihatkan kepada publik, dan vonis mati kini dapat ditangguhkan. Namun, pesan yang dikirim tetap sama. Di Cina, jabatan tinggi, jasa masa lalu, kekayaan, dan kendali atas senjata negara
tidak selalu mampu menyelamatkan seseorang ketika kekuasaan memutuskan untuk menjadikannya contoh. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya.